Baik, sekarang kita akan mempelajari efek-efek hidrologi terhadap kenaikan atau penurunan muka air laut sesaat. Nah, jadi kalau kita membicarakan hidrologi, kata kuncinya itu adalah river discharge gitu ya, atau aliran sungai gitu. Dan tentunya dia juga akan berkorelasi dengan yang namanya densitas atau massa jenis air, juga arus gitu ya. Nah, jadi untuk massa jenis air itu adalah sebuah fungsi dari temperatur dan salinity ya. Jadi kita bisa bayangkan gitu ya, kalau misalnya temperaturnya naik berarti densitasnya akan turun gitu ya, karena dia biasanya kan akan lebih jauh-jauhan partikelnya gitu ya. Jadi densitasnya akan turun, sementara semakin dia dingin dia itu semakin padat lah, kira-kira seperti itu, semakin dekat molekulnya. Sementara kalau salinitas bisa dibayangin ya, semakin salin dia berarti semakin dense gitu. Itulah kenapa air laut itu lebih density-nya lebih tinggi dibanding air fresh gitu ya. Itu juga yang akan kita pelajari gitu, bahwa ini kita punya interaksi antara fresh water gitu ya, karena air di sungai itu asalnya dari atas gitu ya, dari hujan gitu. Sementara kalau air laut itu memang ya dari awal ada di situlah, kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau ada interaksi antara air segar gitu ya, fresh water dengan sea water gitu. Nah, itu yang akan menjadi menarik gitu ya. Nah, ini saya kurang tahu ya, perubahan temperatur dan salinitas bisa ada efeknya ke meteorologi. Sayangnya saya nggak bisa bicara soal ini gitu ya, tapi itu menarik diketahui. Jadi memang gitu ya, kalau misalnya memang ini benar gitu ya, ini mungkin kalian bisa ngobrol sama Pak Miga yang jago hidrologi gitu ya. Nah, itu bisa menarik tuh, mungkin bisa minta TA ke Pak Miga soal itu gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, saat kita membicarakan siklus hidrologi, kita membicarakan ya tadi itu, dari air laut gitu kan, berkondensasi jadi awan, jadi hujan gitu kan. Nah, hujan yang kebetulan kebawa sampai ke pegunungan, dia akan jatuh lagi misalnya gitu ya, nggak cuma ke pegunungan sih, misalnya di area-area vegetasi pun gitu ya, pokoknya ke darat, dia akan menuju ke sungai ya. Dari sungai dia akan flow sampai ke laut lagi gitu. Kira-kira seperti ini siklusnya ya. Nah, tapi lagi-lagi gitu ya, yang jatuh ke bawah itu, yang terevaporasi kan hanya airnya ya. Jadi apa namanya, garamnya tuh di sana-sana aja. Itulah kenapa semua yang berputar di sini adalah fresh water gitu. Nah, jadi ternyata kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau misalnya ada river flooding gitu ya, dalam arti ada banjir di apa ya, bantaran sungai, itu bisa ada efeknya ke perubahan sea level sampai dengan 1 meter ternyata. Menarik sekali. Sementara kalau misalnya seasonal change berdasarkan water density-nya gitu ya, dari influence temperatur dan salinity itu bisa sampai dengan 0,2 meter. Bisa kebayang ya. Jadi kayak misalnya temperaturnya lebih tinggi, dia kan akan apa, mengembang gitu kan ya airnya. Lalu mungkin kalau misalnya salinitasnya lebih tinggi gitu, dia akan seperti apa gitu. Jadi dibayangkan itu aja gitu. Ini menarik banget ya, kalau misalnya dia katakan temperaturnya panas banget gitu kan, berarti ada yang bahkan terevaporasi gitu ya, berarti agak sedikit berkurang gitu kan massa airnya. Hal-hal seperti itu aja sebenarnya yang perlu kita bicarakan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan SES dan tsunami. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.